Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi matematika, ya, khususnya segitiga siku-siku, menghitung dua sumbu terhadap satu sumbu. Satu sumbu yang diketahui itu adalah sumbu ordinat dan akan dihitung sumbu absis dan sumbu diagonal. Kebiasaan dalam soal ditetapkan ada dua sumbu, ya, untuk mencari satu sumbu. Tapi saya saat ini di sini akan menjelaskan hanya diketahui satu sumbu. Sumbu yang saya pilih adalah sumbu ordinat. Nah, video sejenis tentang ini sebenarnya sudah pernah saya luncurkan beberapa bulan yang lalu dalam konteks mengajarkan anak SMP SMA agar mampu menulis paragraf prosedur. Dalam hal ini adalah prosedur penghitungan dua sumbu ini. Ya, jadi matematika sebagai ilmu bantu untuk siswa dapat menyusun paragraf prosedur dengan baik. Nah, tapi kali ini saya akan turunkan lagi video hanya membahas matematika, hanya membahas matematika, yakni segitiga siku-siku, tetapi hanya diketahui satu sumbu. Sekali lagi, satu sumbu. Tidak sebagaimana biasa soal-soal dalam berbagai kelas di SMP atau SMA itu dua sumbu yang khusus untuk dalil untuk segitiga yang menggunakan dalil Pythagoras. Nanti akan divalidasi, tentunya kebenaran penghitungan ini akan divalidasi dengan Pythagoras itu sendiri, ya. Nah, sebagaimana sudah dikenal, ya, misalnya di sini ada 3, ya, bernilai 3 cm umpamanya di sini, ya. 3, ordinatnya 3, ya, absisnya 4. Selalu ditanya ini, ya, diagonalnya berapa. Di sini saya buat jawabannya, ya. Kalau ini 3, ini 4, di sini pasti 5, ya. Dalilnya kata Tuan Pythagoras sudah di sini tadi, ya. Ini akar, ya, A adalah akar dari C adalah akar dari B A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya. Jadi C ini 5 ini datangnya dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ya, akarnya square root akar, sehingga 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, sehingga keduanya ditambah menjadi 25, akar 25 adalah 5. Itu, ya. Nah, tapi saya tidak mau menggunakan Pythagoras, ya, tapi akan divalidasi dengan Pythagoras. Saya beri contoh lain, ya, di bawah benarnya, ya, di bawah 3 menit sebenarnya. Kalau ini saya buat 5, ya, dibuat 5, ya. Ini pasti 12, di sini 12 dan di sini 13. Ya, pasti tanpa menggunakan dalil Pythagoras. Sekali lagi, Pythagoras hanya memvalidasi. Saya ketiklah di sini. Ini kalau 5, ditanya 5 ini kosong, 2 ini kosong, maka ini adalah 12 dan ini adalah 13. Ya, berapa detik? Mungkin 2 detik cuma, ya. Lama bicara, ya, dalam pikiran sudah ada. Saya enter, ya, kalau 5 situ tadi saya katakan kalau 5, ya, 12 dan 13. Enter. Ya, 12 13. Ya. Nah, kalau interaktif kita, kalau 7 sini berapa? Kalau 7 berapa? Nah, 7 itu, ya, 24 dan 25, ya. 24 dan 25. Enter. Ya. Cepat, ya. Sekarang ada suara umpamanya 9, ya. 9, ya. 9 itu 40 dan 41. 40 dan 41, ya, langsung ini, ya, divalidasi dengan Pythagoras, ya. Ini 41-nya ini, ya. 40 tidak saya apakan lagi lah, ya, 40 ini. Nah,
Cuma memang gambar ini jangan dipercayakan betul ya. Gambar ini gambar ini tidak mengikut skala ya. Kalau 9 sepanjang ini tak mungkin 40-nya sepanjang ini, cuma kan panjang lagi lah dia gitu ya. Ini yang cocok kalau 3 ya, 3 tadi ya, 3. Nah, ya, kalau ini skala nih ya, 3, 4, 5 ini skala lah dia. Ya. Sekali lagi saya tunjukkan bahwa sangat cepat menghitung dua sumbu. Ini sumbu absis dan sumbu diagonal. Nanti di ujung video ini saya tunjuk rumusnya ya. Seolah-olah saya menurunkan rumus lah begitu ya. Tapi untuk jangan Anda penasaran, saya tambah lagi satu lah di sini ya. 1 atau 2 pun boleh. 11 sekarang. Saya pilih yang ganjil dulu. Ini angka-angka ganjil ya. Ganjil ya, karena mendahului ganjil itu sunnah ya. Tadi ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, sekarang 11. Kalau 11 berapa? Gitu. Kalau 11 berapa? Jawabnya ini 110 ya. Maaf ya. Ini jadi saya gugup jadi gitu. Kalau 11 ini sini 60, sini 61 gitu. Ya. Jadi kalau 11 sini 60, sini 61. Saya antar. Gitu ya. 11. Yang mudah-mudah hitung ya, yang mudah-mudah cepat menghitung. 13, taruhlah 15 ya. 15 ya. 15 di sini 120 ya. Maaf, di sini 122. Nah, di sini 123 ya. 113 maksud saya. Keliru saya. Ini gara-gara saya lama menghitung 15 ini ya. Ini bla 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 dibagi sehingga mendapat 112 dan 115 ya. Sekali lagi 9, kalau 9 40 dan 41 ya. Kalau 7 ya, kalau 7 adalah 24 ya dan 25 ya. Di mana pula saya ketik ini? Oh ini ya, ini saya enter aja. Kalau 7. Baik, nanti di ujung video ini saya tunjukkan dari mana datangnya itu. Ya. Oh, langsung sajalah ya, langsung saja saya tunjukkan ya. Tadi yang saya keliru tadi itu yang 15 ya, 15 itu dari mana? Ya kan? Sehingga dia mendapat, kalau angkanya 15 ini kita kuadratkan. 15 kuadrat itu kan 125 ya. Hitung cepat itu adalah ya 1 tambah 1 jadi 2 kan begitu ya. Apa itu? Maka 2 kali 1 2 ya. Ekornya 25. Itulah makanya 225 ya. 225 itu dibagi 2 ya. 225 ya, taruhlah 224 begitu tadi ya, 100-an ya, 112 kan, 112 setengah ya, 112 setengah. Nah, 112 setengah yang di bawah ini dikurangkan dibulatkan ke bawah ya. 112 setengah itu kalau dibulatkan ke bawah menjadi 112. Yang ini dibulatkan ke atas menjadi 113. Saya enter saja ya. Itu dia. Ini dia. Ya. Jadi 112 ini adalah datangnya dari 15 kuadrat adalah 225 dibagi 2 ya. Dibagi 2 dapatnya 112 setengah ya. 112 setengahnya ini ya. Ini dia 112 setengah. Ya, ini tadi ya. Ini 15 kuadrat ya. Ini 15 kuadrat 225 dibagi 2 dapat 112 setengah ya. Yang di bawah itu kurangkan setengah, yang di atasnya diagonal itu mestinya lebih panjang ya, maka dia ditambah itu ya, yang diagonal itu ditambah. Nah itu tapi nanti di ujung video saya tulis rumus. Saya dah menurunkan rumusnya insyaallah. Sekarang yang nilainya genap ya. Tadi nilainya ganjil ya. Nah, sekarang nilainya genap bagaimana? Sebelum saya tunjukkan caranya, saya peragakan dulu. Kalau 6 biasalah ya, 6
kalau di sini 8, ya, kalau ini Pythagoras 6, kalau sini 8, sini pasti 10, karena ini 6, ini 36, 8 ini 64, 36 tambah 4 100, akar 110. Ini dia, begitu ya. Begitu. Nah, tapi kalau 8 berapa? Bagaimana kalau 8? Ya. Nah, kalau 8 ini, ya, 8 belum saya enter lagi ya, 8 ya. Dia adalah 15 ya dan 17 ya. 15 dan 17. Tuh ya. 15 dan 17. Ya, cepatnya. Di bawah 3 detik ya. Kalau imla itu, kalau di imla sambil berjalan lah begitu ya, beriring-iring dengan orang menyebut itu biasanya ya. Ya. Nah, sekarang 4, tadi 6, 8 ya. Sekarang berapa kalau 10? 10 ya. 10 itu 24 dan 26 ya. 10 itu ya 20, 10, 24, 26 berapa detik itu ya? 1 detik atau 2 detik cuma ya. Nah, itu ya 24, 26 ya. Nah, kalau berapa lagi? Kalau 12 ya, kalau 12. Nah, itu ya. Berapa kalau 12? Ya. Nah, kalau kita dari Pythagoras ini lagi, tak bisa dari Pythagoras harus diketahui ini ya. Dua sumbu ini harus diketahui ya. Satu sumbu yang nak dicari. Kalau saya di sini tidak ya, hanya satu sumbu. Balik ya, kita 12 ya. 12 itu 35 dan 37 ya. 12 itu 3, di sini 35, sini 37. Okey ya. Oh, Anda Bapak dah nulis ya, tentu bisa ya. Tidaklah, saya tidak nulis ya. Tidak, saya tulis ini ya. Memang dah sering dah saya peragakan ke mahasiswa juga ya. Sangat sering ya. Nah, berapa lagi? Kalau berapa ini semua genap ya, tadi genap. Katakanlah 14. 14 berapa kalau 14? 48 dengan 50 ya. 48 dengan 50 ya. Ini dia kan. 48 50 cocok ni ya. Cepat ya. 16. Kalau 16 berapa 16 ya? 16. 63 65 jawabnya ya. 16 itu 63 65. Apalagi kalau 20 ya. Kalau 18 lah gitu ya, 18 ya. Ya. 80 82 ya, kalau 18 80 82 ya, 20 ya. 20 99 101 ya. Tuh 99 101. Begitu cepatnya ya. Tapi saya memang belum menjumpai ya ada soal yang semacam ini ya. Tapi manalah tahu nanti perkembangan teknologi, perkembangan informasi ya. Mungkin video saya ini ditonton orang juga ya. Orang akan membuat ya soal hanya mengetahui satu sumbu. Cuma sekali lagi video saya ini hanya sumbu A yang diketahui ya. Sumbu diagonal, sumbu ordinat maksud saya ya. Saya belum lagi menyusunnya untuk sumbu absis yang diketahui saja atau sumbu diagonal yang diketahui. Bisa ya, bisa dihitung itu. Nah, itulah tadi hitungan sangat cepat ya, sangat cepat. Dari mana datangnya ini? Ya, dari mana ya? Nah, saya membangunkan rumus macam ini ya. Ini saya buka ini. Ini dia. Tadi misalnya 6 ya. 6. Sebelum saya enter ini belum di enter ya. 6 itu ya. 6 itu dia genap ya. Dia genap. Ini ilmu ni masya-Allah ikut sunnah ya. Ilmu ni ikut sunnah ya. Wallahu alam ya. Kita ganjilkan dulu ya. Kita ganjilkan dulu ya. 6 itu di sini dia genap ya. Dia genap. Kita ganjilkan ya. Intinya bagi 2 dulu ya. Bagi 2. Saya enter ya. Saya enter. Nah, ini 6 ini dibagi 2 dapat 3. Ini dia ya. Dapat 3 ya. 3 baru dikuadratkan lagi jadi 9 ya. 9 inilah menjadi dasar ya. Untuk yang absis dikurang 1 konstanta ya, 1 konstanta sehingga dia menjadi 8. Untuk yang ordinat dia ditambah dengan 1 konstanta juga, tambah 1 konstanta itu sehingga jadi 10 ya. Nah, kalau tadi ini saya buat misalnya
4 ya, 4 ya. 4 ini dibagi 2 dapat 2 ya. 2 kali 2, terlalu kecil, tak salah ya. Tak salah. Saya pilih saja yang 8. 8 pun terlalu kecil. Yang besar aja lah Pak. Yang besar aja 10 aja lah. 20. Boleh 20 ya. Yang 20. Ya. 20 ya dibagi 2. Maaf ya, tadi saya menyebutkan mengganjilkan, bukannya ya. Lakukan peristiwa bagi 2 dulu ya. Bagi 2, bagi yang genap dibagi 2 dulu ya. Kadang-kadang bagi 2 genap itu dia ganjil memang ya. Dia ganjil, tapi tak selamanya dia ganjil. Nah, 20 dibagi 2 dapat 10 ya. 10 kuadrat. Ini dapat 10 ini dia center ya. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 dikuadratkan kembali dapat 100. Maka yang di bawah inilah menjadi 99 karena dikurang dengan satu konstanta ya. Sedangkan yang di atasnya lebih panjang sedikit ya. Ditambah dengan 101. 10 sini, 10 sini. 10 sangat gampang kan? 10 bagi 2 dapat 5 ya. 5 nanti di sini ya. 5 kali 5 25. Udah 25 di sini. Di bawahnya 24, di atasnya 26. Center ya. Itu. Ya. Termasuklah yang 18 tadi yang agak rumit, yang angkanya 18 pun gitu ya. Agak rumit ya. Agak rumit 18 ini kan. Nah, 18 bagi 2 9 ya. 9 kali 9 81. Tentu di sini 80 ya. Di sini 82. Gitu. Alhamdulillah ya. Begitu ya. Ya tegasnya saya dah turunkan ini di sebuah di sebuah rumus ya. Ini dia ya. Ini ala saya ya. Nanti kalau di antara Anda terutama peminat matematika ya, atau siapa sajalah yang ya termasuk ahli matematik ya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tapi saya berinovasi menemukan ini ya. Tadi sumbu ordinat bernilai ganjil ya. Saya buatlah notasinya macam ini ya. Ini ya. Ini mencari harga B-nya. Ini B ya. Makanya saya buat B di sini ya. Sini ini ordinatnya A, absisnya B, diagonalnya C, miringnya C. Jadi diketahui yang A ya, yang A yang diketahui. Jadi A, kalau A diketahui, kalau untuk ganjil ini tadi ya, A yang diketahui, maka nak ditanya adalah 2 kan? 1B, 1C. B adalah B yang A ganjil, ini maksudnya B yang A odd ya. Saya nak buat bahasa Indonesia yang A ganjil, G juga ya. Yang A genap, G juga ya. Jadi saya pilih bahasa Inggris ya. Walaupun saya ni orang bahasa Indonesia ya, memilih bahasa Inggris. Ya, karena berbeda tu A dan O dan E ya. O dan E dalam bahasa Indonesia satu angka itu, genap ganjil itu ya berima dia ya. Berima dia G. Bagus sebenarnya, tapi tidak bagusnya tidak secara transparan berbedanya. Jadi saya pilih bahasa Inggrisnya. Jadi nilai B adalah nilai B yang A-nya ganjil, odd ya, adalah A ganjil kuadrat ya. A ganjil kuadrat. Jadi A ini dikuadratkan dibagi 2 tadi kan. Tadi A ganjil misalnya 5 ya. 5 kali 5 25 dibagi 2 ya, 12,5 dikurang setengah konstanta. Itu dia ya. Jadi ini konstanta. Itulah 12. Sedangkan C tentunya yang A ganjil ya, yang ordinatnya ganjil adalah sama ya. A ordinatnya ganjil sama ya. Sama macam ini tadi, ruas pertama ini sama ya, komposisi pertama ini sama, komponen pertamanya tetap sama. Bedanya ini dibulatkan ke bawah, ini dibulatkan ke atas, yang saya notasikan dengan minus dan plus
begitu. Nah, sedangkan yang sumbu ordinatnya bernilai genap, ya ini ya BAE ya adalah AO itu sendiri, ini kurang ya. Ini bukan AO sebenarnya ya, ini AE-nya ya, salah saya ya, AE ya. Dibagi 2 ya, misalnya tadi genapnya 8 ya, maaf, misalnya genapnya itu 6 dibagi 2 dapat 3 ya. Nilai 3 itulah yang dikuadratkan. Nah, karena dia sumbu absis, konstantanya dikurang dengan 1 konstanta. Nah, sedangkan yang C-nya adalah ya sama juga seperti itu. Yang dibedakan adalah ini konstanta. Tadi ini negatif dikurang, yang ini tanda positif berarti ditambah. Ya. Itulah tadi yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Kritik dan saran tolonglah ditulis di komen video ini ya. Mudah-mudahan saya dapat mengomentarinya ya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.